Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5. Kami akan membawakan materi mengenai teori Skinner. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Lerianto Yakob Fanggi sebagai moderator. Yang kedua ada Anastasia Natalia Imbu Minggu. Yang ketiga Maria F. Jepa. Yang keempat Syaban Setiawan Ahmad. Yang kelima Siti Syadia Suleman Haji. Yang keenam Valeria Filia Pereira. Dan yang ketujuh Yundria Notne. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Dan untuk pemateri yang pertama saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi yang pertama tentang awal mulanya teori belajar Skinner. Teori Skinner sering juga disebut dengan operant conditioning. Mula-mula teori conditioning ini dipelopori oleh Ivan Pavlov tahun 1927. Kemudian dikembangkan oleh Watson tahun 1970. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara rangsangan dan respons. Namun Skinner kurang setuju dengan teori dari Pavlov. Menurut Pavlov, belajar dilakukan dengan menghubungkan suatu ganjaran atau reward dengan rangsangan atau stimulus. Perangsang bersyarat maupun tidak bersyarat merupakan pengkondisian atau condition atau sesuatu yang mempengaruhi di dalam proses pembentukan perilaku. Skinner menyatakan bahwa teori Pavlov hanya berlaku bagi interaksi antara stimulus dan respons yang sederhana saja. Padahal suatu individu menjalankan interaksi stimulus dan respons yang tidaklah sederhana, melainkan kompleks. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu 2 macam respon menurut Skinner. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus. Dari penelitian tersebut, Skinner menyimpulkan ada 2 macam respon, yaitu yang pertama respon conditioning, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang ini menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Kemudian yang kedua, operant conditioning, yaitu respon yang perkembangannya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Misalnya, jika seorang anak belajar lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar atau responnya menjadi lebih intensif atau kuat. Fokus teori Skinner adalah pada respon yang kedua, yaitu operant conditioning. Baik, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang ketiga. Dipersilakan.
Baik, materi yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi dasar dari teori operant condition. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant condition. Operant condition merupakan suatu proses perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan individu. Kemudian, operant condition memiliki 6 asumsi. Asumsi yang pertama adalah sebagai hasil belajar secara fungsional berhubungan dengan perubahan situasi dalam lingkungan, hubungan antara perilaku dan lingkungan dapat ditentukan hanya dengan elemen-elemen perilaku dan kondisi dan diamati perubahannya dalam situasi yang terkontrol ketat. Kemudian asumsi yang keempat adalah data yang dihasilkan oleh percobaan-percobaan terhadap perilaku merupakan satu-satunya data yang dapat dipergunakan untuk mengkaji alasan munculnya suatu perilaku. Asumsi yang kelima adalah sumber data yang paling tepat adalah perilaku dari masing-masing individu. Dinamika interaksi antara individu dengan lingkungannya bersifat relatif sama untuk semua jenis makhluk hidup. Demikian materi tentang asumsi dasar teori operant condition. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang keempat. Dipersilakan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk materi berikutnya, penguatan dan hukuman menurut Skinner. Berdasarkan asumsi seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, dan mengajukan jempol, atau penghargaan seperti nilai A, juara 1, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain, yang pertama menunda tidak memberi penghargaan. Yang kedua memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang, seperti menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Berikut ini disajikan contoh dari konsep penguatan positif, negatif, dan hukuman. Contoh perilaku penguatan negatif, misalnya murid mengajukan pertanyaan yang bagus, maka konsekuensi akan terjadi, guru akan memuji murid tersebut. Dan perilaku yang akan terjadi ke depannya, yaitu murid akan semakin mengajukan lebih banyak pertanyaan. Pada penguatan negatif, contoh perilakunya seperti murid menyerahkan PR tepat waktu. Konsekuensi yang akan terjadi, yaitu guru akan berhenti menegur murid. Dan perilaku yang akan terjadi ke depannya, yaitu murid akan semakin sering menyerahkan PR tepat waktu. Contoh perilaku hukuman, yaitu murid menyela guru. Konsekuensi yang akan terjadi, yaitu guru akan memarahi murid. Dan perilaku yang akan terjadi ke depannya, yaitu murid akan berhenti menyela guru.
Ingat bahwa penguatan bisa berbentuk positif dan negatif. Dalam kedua bentuk ini, konsekuensi meningkatkan perilaku. Dalam hukuman, perilakunya akan berkurang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kelima. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagian E dan bagian F. Bagian E, prinsip belajar Skinner. Berikut ini beberapa prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Antara lain, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, dan jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Artinya, proses belajar harus mengikuti. Yang ketiga, menggunakan modul sebagai materi pelajaran. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Itu berarti siswa lebih sering mengerjakan soal sendiri dibanding berdiskusi dengan kelompok. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Berarti lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Dalam hal ini, guru perlu mencari suatu metode untuk mendidik siswa tanpa memberi hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah, dan sebagainya. Contohnya, jika siswa mendapatkan nilai sempurna, guru dapat memberikan hadiah berupa pujian di depan kelas. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping. Pembentukan atau shaping adalah pengubahan tingkahku secara berangsur-angsur atau terus-menerus yang dilakukan menuju respon yang dikehendaki dan kemudian akan memperkuat produksi yang lebih cermat dari tingkah laku yang dikehendaki. Proses pembentukan tingkah laku dimulai dengan pertama-tama memberikan penguatan atas respon-respon yang ditujukan. Materi yang ke F, hukum-hukum belajar menurut Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selancar, yaitu yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu, tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kelima. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang keenam. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar Skinner. Yang pertama, kelebihan. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Ditujukan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan Yang kedua, kekurangan. Kekurangan yang pertama, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Kekurangan yang kedua, beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi yang baik adalah dari perbuatannya sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar
ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Yang berikut, pengimplementasian teori belajar BF Skinner dalam pembelajaran. Dari penjelasan terperinci di atas tentang operant conditioning, dapat diambil kesimpulan bahwa operant conditioning merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa sesuatu yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Berikut beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagonatik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kedelapan, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kesembilan, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang ke-10, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Yang ke-11, melaksanakan mystery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya. Karena tiap anak berbeda-beda iramanya, sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda, tugas guru berat, administrasi kompleks. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang ke-6 sekaligus pemateri terakhir. Dan dengan demikian berakhir sudah presentasi kami dari kelompok 5 pada hari ini. Sekian dan terima kasih.